Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan masuk kepada bab fungsi eksponensial, yaitu pada bagian eksponen dan sifat-sifatnya. Yang pertama, kita akan masuk kepada pengertian eksponen. Eksponen atau yang sering dikenal dengan sebutan pangkat adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau berapa kali suatu bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut. Contoh, 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2, yang hasilnya adalah 4. 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32, yang mana 2 tersebut dikalikan sebanyak 5 kali. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk umum bilangan eksponen. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor, yang mana A adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkatnya. Baiklah, kita masuk ke contoh. Contoh pertama, 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, yang hasilnya 27. Kita tengok, ini ada bilangan pokok atau basis, dan 3 ini adalah bilangan pangkatnya, yang mana ini merupakan menandakan banyaknya 3 ini dikalikan, yaitu 3 dikali 3 dikali 3. Contoh keduanya, 3 pangkat 4, maka 3 ini dikalikan sebanyak 4 kali. Maka 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, yang hasilnya adalah 81. Contoh ketiga, setengah dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Kemudian contoh keempat adalah A dipangkatkan 5 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A, yang mana A nya dikali sebanyak 5 kali. Selanjutnya, contoh yang kelima adalah 0,3 dipangkatkan dengan 4 atau 0,3 pangkat 4 sama dengan 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3, yang hasilnya adalah 0,0081. Sekarang kita akan masuk kepada sifat-sifat eksponen. Yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Kita masukkan ke buktinya. A dipangkat M dikali A dipangkat N sama dengan A dikali A dikali A, yang mana yang warna merah ini adalah A pangkat M, yang mana A nya sebanyak M, kemudian dikali dengan A dikali A dikali A dan dikali A. Dan untuk A yang warna biru ini itu sebanyak N, maka hasilnya adalah A ditambah M, A pangkat M ditambah N, yang mana kita bisa lihat yang ini adalah sebanyak M dan yang biru adalah sebanyak N, sehingga bisa kita buat A dipangkatkan M ditambah N. Ini berlaku hanya pada basisnya yang sama. Contoh,
2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kita tengok dulu bahwa basisnya di sini adalah sama, yaitu sama-sama 2. Maka hasilnya itu kita cari 2 dikali 2 dikali 2, yang mana itu 2 pangkat 3, dikali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 2. Maka jika kita jumlahkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 5, 2 pangkat 5, mana 2 pangkat 5 ini didapatkan dari 2 dipangkatkan 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Contoh keduanya yaitu 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali, yang merah ini 3 pangkat 4. Kemudian yang birunya itu adalah 3 pangkat 5 nya, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, yang sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 5, hasilnya 3 pangkat 9. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N. Buktinya itu A pangkat dipangkatkan M dibagi A dipangkatkan dengan N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak M dibagi dengan A dikali A dikali A sebanyak N. Maka jika kita cari, hasilnya adalah A pangkat M dikurang dengan N. Contoh, 2 dipangkatkan 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, yang merupakan 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 dikali 2, yang mana merupakan 2 pangkat 2. Yang hasilnya 2 pangkat 3 adalah 8 dibagi dengan 2 pangkat 2 adalah 4 sama dengan 2. Jika kita jadikan pangkat, 2 ini adalah 2 pangkat 1, yang mana 2 pangkat 1 ini berasal dari 2 pangkat 3 dikurang 2, sebagaimana definisi tadi. Sifat eksponen yang ketiga, yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Bukti, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak M, kemudian dikali dengan A pangkat M sebanyak N. Maka jika kita hitung jumlahnya, itu A pangkat M yang ini, yang dalam kurung adalah A pangkat M, dikali dengan N. Contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 2 dikali 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Maka 2 hasilnya adalah 2 pangkat 6, yang mana 2 pangkat 6 ini didapatkan dari 2 pangkat 2 dikali 3. Bisa kita lihat bahwa yang di dalam kurung ini adalah 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga semuanya menjadi 6. Yaitu 2 pangkat
2 dikali 3, hasilnya 2 pangkat 6. Contoh berikutnya, 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Maka bisa kita buat juga dengan 3 dikali 3 dikali 3 dipangkatkan 4. Maka 3 dikali 3 dikali 3 ini kita kalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Karena angka 3 di dalam kurung ini ada 3 dan kita pangkatkan 4, maka 3 pangkat 3 dikalikan 4 sama dengan 3 kali 12. 3 pangkat 12. Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan 3 pangkat 12. Kita masuk kepada sifat yang keempat. A dikali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Bukti. A dikali B dipangkatkan dengan N sama dengan AB dikali AB dikali AB dikali AB sebanyak N faktor. Yang mana bisa kita pecah menjadi A dikali A dikali A sebanyak N faktor dikali B dikali B dikali B sebanyak N faktor juga. Maka bisa kita buat yaitu A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, misal 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2. Bisa kita buat yaitu 2 kali 3 adalah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu adalah 36. Kemudian 36 ini bisa kita pecah dengan 4 dikali 9. 4 ini adalah 2 pangkat 2 dan 9 ini adalah 3 pangkat 2. Contoh berikutnya, 5 dikalikan 7 dipangkatkan dengan 4 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 7 pangkat 4. Sifat eksponen yang kelima yaitu A per B dipangkatkan dengan N. Maka hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Buktinya, A per B pangkat N sama dengan juga A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N faktor. Maka sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor per B dikali B dikali B sebanyak N faktor. Sehingga hasilnya adalah A pangkat N dan B per B pangkat N. Contohnya, 2 per 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 per 3 dikali 2 per 3 sama dengan 4 per 9. Yang mana 4 per 9 ini bisa kita buat dalam bentuk pecahan. Maksud dalam bentuk pangkat itu 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Selanjutnya 1 per 7 dipangkatkan 5. Maka hasilnya adalah 1 pangkat 5 per 7 pangkat 5. Kita masuk kepada sifat eksponen yang keenam. A pangkat 0 sama dengan 1. Bukti. Jika kita buat A pangkat 3, maka asalnya adalah dari A pangkat 4 per A
yang mana sama dengan A pangkat 4 dikurang 1, sehingga hasilnya adalah A pangkat 3. Jika A pangkat 3 dibagi A, maka A pangkat 3 kurang 1 sama dengan A pangkat 2. A pangkat 2 per A sama dengan A pangkat 2 dikurang 1 sama dengan A pangkat 1 atau sama dengan A. Pada selanjutnya yaitu A dibagi A sama dengan A pangkat 1 dikurang 1 sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Bisa kita lihat bahwa untuk dari pangkat terbesar ke pangkat terkecil itu dikurangkan dengan 1. Misalnya A pangkat 3 ke A pangkat 2, maka dikurangi 1 dengan cara dibagi dengan A. Begitupun untuk A pangkat 0. Maka A pangkat 0 ini kita dapatkan dari A pangkat 1 atau sama dengan A dibagi dengan A. Sebagaimana pada sifat yang kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N adalah A pangkat M kurang N. Samanya hal ini yaitu A pangkat 1 A sama dengan A kemudian dibagi dengan A yang merupakan itu adalah min 1, sehingga A pangkat 1 kurang 1 sama dengan A pangkat 0 dan sama dengan 1, yaitu A dibagi A. Contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali bilangan 0. Untuk bilangan 0, jika dipangkatkan dengan 0 itu tidak terdefinisi. Kita masuk kepada sifat yang ketujuh yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Bukti. Sebagaimana kita ketahui pada sifat yang ke-6 tadi bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Maka untuk mendapatkan A pangkat min 1, maka A pangkat 0 tersebut dikurangkan dengan 1. Maka bisa kita cari dengan A pangkat 0 per A pangkat 1, yaitu 1 dibagi dengan A. Maka untuk A pangkat min 1 hasilnya adalah 1 per A. Untuk A pangkat min 2 yaitu berasal dari A pangkat min 1 dikurang 1. Sesuai definisi pada sifat yang kedua yaitu A pangkat min 1 dibagi dengan A pangkat 1, yang mana A pangkat min 1 tadi adalah 1 per A dibagi A pangkat 1 yaitu A, sehingga hasil dari A pangkat min 2 adalah 1 per A pangkat 2 dan seterusnya. Jika kita lihat dari contoh A pangkat min 1 dengan A pangkat min 2, maka bisa kita buat untuk A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita masuk kepada contohnya. 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Kemudian contoh kedua, 1 per 2 dipangkatkan min per 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 1 pangkat 2 sama dengan 4. Kenapa ini 2 pangkat 2 di atas? Karena bentuk sebelumnya adalah 1 per 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2.
Jika kita cari lagi, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 per 1 pangkat 2 sama dengan 4. Kita masuk kepada sifat eksponen yang ke-8, yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N A pangkat M. Contoh, 5 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 2 dari 5 pangkat 1. Atau sama dengan akar pangkat 2 dari 5. Bisa kita lihat untuk akarnya yang ini itu dari pembaginya. Seperti definisi itu A pangkat M per N, yang akarnya adalah N, sedangkan yang M ini adalah pangkat pada basis dalam akar. Contoh, 0,3 dipangkatkan dengan 3 per 2, maka akar pangkat 2, yang mana 2 ini dapatkan dari pangkat pembaginya, itu 3 per 2, yang dari 0,3 pangkat 3 yang dibagi. Jadi 0,3 pangkat 3 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 0,3 pangkat 3. Contoh ketiga, 3 pangkat 3 per 7 sama dengan akar pangkat 7 dari 3 pangkat 3. Bisa kita tengok, yang ini adalah N, yang ini adalah M. Baiklah, kita sudah membahas semua sifat-sifat eksponen. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Soal yang pertama yaitu 5 pangkat setengah dikali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Kita akan gunakan sifat yang pertama dan yang kedua. Sifat yang pertama adalah jika bilangan basisnya sama, jika dikalikan maka pangkatnya dijumlah, yaitu 1/2 ditambah 3. Kemudian karena dibagi dengan 5 per 2 yang mana basisnya sama, maka dikurangkan dengan 2 sama dengan 5 pangkat 3 per 2. Karena dia pangkatnya pecahan, berupa pecahan, maka kita akan masuk kepada sifat yang ke-8, yaitu 5 pangkat 3 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 5 per 3. Yang mana kita ketahui tadi adalah 2 ini merupakan akarnya, sedangkan 3 ini adalah pangkat dari basisnya, 5 pangkat 3. Kita masuk pada contoh yang kedua. 3 pangkat 1 per 3 dikali 3 pangkat 2 per 3. Kemudian kita pangkatkan dengan 2. Sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Untuk yang di dalam kurung, kita gunakan sifat yang pertama dan yang kedua, yaitu sifat penjumlahan pangkat dan pengurangan pangkat. Kemudian kita dapatkan 3 pangkat 1/3 ditambah 2 dikurang 1, hasilnya adalah 3 pangkat 4 per 3. Kemudian kita pangkatkan dengan 2. Jika kita pangkatkan dengan 2, maka akan kita kalikan dengan 2.
Maka 3 pangkat 4/3 dikali 2. Pangkatnya kita kali 2 ya. Maka 4/3 dikali 2 adalah 8/3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 8/3. Kemudian karena dia masih bentuk pecahan pangkatnya, kita akan jadikan dia dalam bentuk akar. Dari sifat yang ke-8 tadi bahwa 3 pangkat 8/3. 8 ini adalah pangkat untuk basis di dalam akar, sedangkan 3 ini adalah pangkat akarnya. Bisa kita lihat hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 8. Contoh yang ketiga, 2A pangkat 2 dikali B pangkat min 1 per 16A dikali B pangkat 3. Kemudian dipangkatkan dengan min 2. Sama dengan, kita cari dulu hasil di dalam kurung. 16 ini bisa kita buat menjadi 2 pangkat 4. Sekarang kita akan masuk pada sifat yang pertama dan kedua, yang mana 2 pangkat 1 ya, ini ya, 2 pangkat 1 dikurang 4, yang mana sama-sama basisnya yaitu 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 4, sehingga kita dapatkan 2 pangkat 1 dikurang 4. Kemudian untuk basis A pangkat 2 per A, maka bisa kita buat A pangkat 2 dikurang 1. Kemudian B pangkat min 1 per B pangkat 3. Bisa kita buat B pangkat min 1 dikurangkan 3. Kemudian kita tutup kurung, dipangkatkan dengan min 2. Selanjutnya kita cari 2 pangkat 1 kurang 4 adalah 2 pangkat min 3. Kemudian A pangkat 2 kurang 1 adalah A pangkat 1, bisa kita buat dengan A saja. Selanjutnya adalah B pangkat min 1 dikurang 3, sama dengan B pangkat min 4. Selanjutnya kita pangkatkan dengan min 2. Sebagaimana sifatnya tadi, yaitu A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Maka 2 pangkat min 3 dipangkatkan dengan min 2, maka 2 pangkat min 3 dikali dengan min 2. Kemudian A, yang mana A ini adalah A pangkat 1, kemudian kita kalikan dengan min 2. Kemudian B pangkat min 4 dipangkatkan dengan min 2. Maka B adalah pangkat min 4 dikali min 2. Maka kita cari hasilnya, dapatkan hasil 2 pangkat 6 dikali A pangkat min 2 dikali B pangkat 8. Karena A pangkatnya min, maka bisa kita buat 2 pangkat 6 dikali B pangkat 8 per A pangkat 2. Sebagaimana sifat yang ke-7 tadi, bahwa yang pangkat minus A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Baiklah, untuk video kali ini hanya itu saja. Untuk video selanjutnya akan dibahas minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.